Bismillahirrahmanirrahim. Pembibitan kurma biji. Pembibitan kurma biji adalah dari generatif dari aslinya. Kurma dari alamnya itu terdiri dari jantan dan betina. Nah, kalau untuk pembibitan selanjutnya bijinya supaya bisa dibudidayakan lagi, maka harus ada kurma jantan dan betina. Tetapi kalau hanya sekedar untuk buah, maka kurma betina saja sudah cukup. Sehingga untuk kelangsungan generasi selanjutnya itu diperlukan juga kurma jantan selain untuk memperbanyak penyerbukan sehingga buahnya menjadi lebih banyak. Tetapi tidak ada kurma jantan pun sebenarnya bisa buah, tapi lebih maksimal lagi itu apabila menggunakan serbuk dari bibit jantan. Maka keunggulan biji pun masih tetap ada, walaupun sekarang ada kurma kultur jaringan. Jadi jangan menyerah. Di Indonesia pun kurma biji itu bisa berbuah. Yang penting jantan, yang penting betina, maaf. Yang penting betina maka akan berbuah. Kalau jantan memang hanya timbul serbuk saja, tidak berbuah. Kurma yang kami bibitkan untuk sementara kita menggunakan kurma biji, selain kita sedang menunggu kurma kultur jaringan. Kita sudah mengadakan pembibitan kurma dari mulai 5 tahun. Bahkan untuk tanaman yang berusia 5 tahun kita sudah punya, tinggal menunggu buah apabila itu kurma betina. Tapi kalau kurma jantan pun kami tetap pelihara, yaitu untuk melangsungkan generasi berikutnya dengan biji dan juga untuk mempercepat pembuahan. Sekali lagi, kurma atau sejenis palem lainnya itu seperti salak misalkan, sebenarnya betina saja sudah bisa berbuah tapi tidak maksimal, sehingga diperlukan jantan. Tapi untuk bisa generasi selanjutnya atau dengan pembiakan generatif itu tetap harus menggunakan kurma jantan. Ini semuanya dengan biji. Ini tumbuh kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun. Ini bisa sudah ditaruh untuk dari pembesaran, yaitu di lapangan. Ini yang besar, yang sudah besar, yang sudah berusia di atas 3 tahun. Ini yang depan itu sudah berusia 5 tahun. Mudah-mudahan ini kalau melihat ciri-ciri dari fisiknya, ini adalah kurma betina. Nah, kita belum bisa membedakan secara detail, walaupun sudah banyak konten-konten atau video yang membuat bahwa betina adalah cirinya sejajar dan lain-lain. Kalau kita amati daun sejajar itu ya di pucuk-pucuknya hampir sejajar, tapi di bawahnya rata-rata tidak sejajar. Ini kurma yang besar. Ini sangat subur pohonnya. Ini sudah berusia 5 tahun. Mudah-mudahan cepat buah. Tapi di daerah tropis yang sudah berbuah banyak, itu kurma itu sampai usianya 10 tahun baru berbuah. Bahkan di kota Tanjung Pinang itu ada 20 tahun baru berbuah. Nah, itulah kelemahan dari kurma biji. Tapi kalau kultur jaringan semuanya bisa diprogram, yaitu dengan indukan-indukan. Ini kurma yang berusia 6 bulan. Ya, mudah-mudahan pengetahuan tentang kurma, baik itu kurma biji atau kultur jaringan, itu sangat berguna. Yang penting sekarang ayolah kita menanam kurma. Menanam kurma itu akan keunggulannya. Nah, mengingat negeri ini adalah negeri nomor 4 terbesar di dunia, terluas di dunia. Sedangkan dulu waktu pada masa perang Spanyol, yaitu Cordoba, setelah direbut oleh kaum yang bukan Islam, yaitu kemenangan pada mereka. Sekarang peninggalan-peninggalan Islam itu masih ada, yaitu kurma di sana. Bahkan di daerah Cordoba menghasilkan kurma-kurma dengan bibit yang bagus. Itu adalah warisan dari
umat Islam di sana, walaupun kalah perang waktu pendudukan di kota di negeri Spanyol, yaitu Cordoba. Tapi umat Islam menebar kebaikan, yaitu dengan meninggalkan bibit kurma. Perang berlalu, kurma pun akan bisa bermanfaat bagi semua umat manusia, universal. Itulah sejatinya Islam dan kurma, yaitu Islam sangat universal. Tapi cara penyampaiannya atau orang-orang yang benci itu memfitnah dan lain-lain. Maka jangan kita tinggalkan fitnah sebelum kita hapus fitnah itu. Ini kembangan kurma. Pesan yang terpenting, ayolah kita tanam bibit kurma sebanyak-banyaknya, walaupun kiamat akan datang besok. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.